Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang ke-19 dari kitab Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk membaiatmu 'alal hijrah, agar saya berhijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Namun saya tinggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu kembali kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Kemudian dari Habib bin Abi Thabit, beliau berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta berjihad bersama Nabi. Dia datang minta izin untuk ikut serta membersamai Nabi dalam jihad fisabilillah. Nabi pun bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, na'am. Iya ya Rasulullah. Faqala fafihima fajahid. Maka berjihadlah mengurus mereka berdua. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Dua hadis yang baru kita baca ini menunjukkan bahwa mengurus dan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan daripada jihad yang sifatnya atau jihad yang hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Karena jihad fisabilillah itu hukum asalnya fardu kifayah, namun bisa berubah menjadi fardu ain, bisa berubah menjadi kewajiban atas setiap individu. Selama jihad itu masih fardu kifayah, seorang anak tidak boleh ikut berjihad kecuali dengan izin orang tuanya. Tidak boleh dia menyertai mujahidin untuk berjihad kecuali setelah meminta izin kepada kedua orang tuanya. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada jihad fisabilillah yang hukumnya fardu kifayah. Kecuali jihad itu sudah berubah menjadi fardu ain. Kapan jihad menjadi atau berubah menjadi fardu ain, kewajiban atas setiap individu?
ketika satu negeri diserang oleh musuh, maka wajib bagi penduduk di negeri itu untuk melawan, mengusir penjajah. Wajib bagi setiap individu. Atau ketika seseorang diminta oleh waliul amr, ditunjuk untuk ikut serta dalam berjihad fisabilillah. Penunjukan terhadap seseorang ini membuatnya harus berangkat berjihad, karena status jihad bagi orang yang ditunjuk itu statusnya fardu ain. Namun jika tidak sampai pada fardu ain, berbakti kepada kedua orang tua, mengurus mereka, membuat mereka ridha, itu lebih besar fadilahnya daripada ikut berangkat berjihad fisabilillah. Dan tidak boleh berangkat kecuali dengan izin orang tua. Kalau mau jihad dan hijrah saja, orang harus izin dengan orang tua, apalagi hal-hal yang lain. Ya. Hal-hal yang lain, jangan sampai kita membuat orang tua kita itu menangis karena kita pergi dari rumah, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada kemaslahatannya, tidak ada kebaikannya. Apalagi kawin lari, lebih berat itu. Orang lari dari rumah, kabur dari rumah, membuat orang tuanya takut, sedih, nangis. Na'udzubillah. Dan sabda Nabi, "Fafihima fajahid", terhadap keduanya lah engkau berjihad, berjihadlah untuk berbakti kepada keduanya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, "Fa'abligh juhdaka fi birrihima wal ihsan ilaihima, fa inna dhalika yaqumu laka maqamu qitalil adu." Fa'abligh juhdaka, betul-betul bersungguh-sungguhlah berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, kerahkan tenagamu, kerahkan kemampuanmu, karena mengerahkan kemampuan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu menduduki kedudukan seperti memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menduduki kedudukan seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian ikhwani fillah, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh." Qalu ya Rasulullah, man? Qala man adraka walidayhi 'inda al-kibari aw ahadahuma fadakhala an-nar. Raghima anfuh, terhina. Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan. 3 kali Nabi menyebut kalimat raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Terhina, Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan. Atau terhina dia, terhina dia. Para sahabat bertanya, man? Siapa ya Rasulullah? Ya. Manusia yang dihinakan oleh Allah, man? Siapa ya Rasulullah? Karena kalau Allah menghinakan seseorang, dia betul-betul akan terhina. Kalau orang dihina oleh manusia, belum tentu terhina dia. Banyak orang mulia dihina oleh orang-orang yang terhina. Yang menghina adalah orang yang terhina. Tapi kalau Allah sudah menghina, selesai. Dia menjadi manusia yang paling hina. Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar. Orang yang sempat bertemu, hidup dengan orang tuanya yang sudah tua, atau salah satu dari keduanya, tapi dia ternyata masuk neraka. Artinya apa? Kedua orang tuanya itu kesempatan besar dan pintu masuk ke dalam surga. Tapi karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia ternyata masuk ke dalam api neraka. Hina orang anak seperti ini.
Dan kita sudah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Bahwa orang tua itu adalah pintu masuk ke dalam syurga. Pilihan kita mau membuka pintu syurga itu atau mau ditutup. Ya, terserah kita. Kalau ingin masuk melalui pintu orang tua, berbaktilah kepada keduanya. Hormatilah keduanya, muliakan keduanya. Bersungguh-sungguhlah untuk mengabdi dan berbuat baik kepada keduanya. Itu pintu-pintu syurga. Kemudian di hadis yang ke-22 dari Sahal bin Mu'ad dari ayahnya, ya, ini saya baca dari perawi yang terakhir. Karena di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, Imam Bukhari ya seperti kitab-kitab hadis itu menyantumkan rentetan perawi. Haddatsana fulan bin fulan fulan an fulan an fulan an fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Kita baca bagian akhirnya saja. Dari Sahal bin Mu'ad dari ayahnya. Ya. Dan di dalam hadis ini ada perawi yang bernama Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ini kalau kita membaca biografinya, ini salah satu ulama, kata Al-Allama Fadlullah Al-Jailani, penulis kitab Fadlullah As-Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad, salah satu kitab yang menjelaskan kitab Adabul Mufrad yang tulis oleh seorang muhaddits. Ketika beliau memberikan komentar terhadap Ibnu Wahab ini salah satu ulama yang kata beliau sahibus sunnah, dan dia lari bersembunyi, tidak keluar dari rumahnya, dan selalu bersembunyi gara-gara ditawari jabatan qadhi. Ya. Jadi diberi jabatan lari. Itu ulama-ulama kita. Bersembunyi, sampai bersembunyi, betul-betul bersembunyi, Pak. Sekarang kan kita jabatan rebutan, Pak, fulus akeh, Pak. Hatta jabatan urusan agama. Qadhi ini kedudukan tinggi, Pak. Dia yang punya wewenang memberi keputusan. Dan kalau sudah diangkat qadhi oleh pemerintah, itu orang terhormat, dimuliakan. Salah satunya Ibnu Wahab. Justru ketika dia diajukan namanya untuk menjadi qadhi, lari dia. Lari dan bersembunyi. Ya. Ini seperti Abu Hanifah seingat saya, yang dipenjara, yang dipukul gara-gara juga menolak jabatan. Entah bagaimana mereka melihat kedudukan jabatan dan dunia itu. Ya. Itu belum sampai, kita makomnya belum sampai ke situ, Pak. Belum sampai ke situ makomnya kita. Kita insya Allah ngikuti salafus saleh, tapi perilaku kita ya belum sampai ke situlah. Ya. Belum sampai situ. Urusan jabatan, pokoknya ada fulus-fulusnya, waduh, ya. Itu siapapun itu geli yang ngelihat itu. Jadi ikhwani fillah, itulah ikhwani fillah orang-orang yang Allahu Akbar, Masya Allah, mereka-mereka yang betul-betul bisa dikatakan sebagai orang-orang yang zuhud dalam pengertian yang sesungguhnya. Ini Ibnu Wahab. Kemudian ikhwan fillah dari Sahal bin Mu'ad dari ayahnya, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man barra walidayhi tuba lahu, zadallahu azza wa jalla fi umrihi." Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu. Tuba itu punya dua makna. Tuba itu makna yang pertama adalah tempat di surga atau nama pohon di surga. Makna yang kedua, tuba artinya as-sa'adah, kebahagiaan. Dan dua-duanya saling berkaitan. Orang kalau diberi kebahagiaan oleh Allah, artinya diberi surga. Orang yang diberi surga, dia pasti berbahagia. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Tuba lahu. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi. Allah akan menambah usianya. Penambahan usia ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama, Allah tambah keberkahan. Usianya diberkahi oleh Allah. Usia yang barakah itu usia
yang banyak menghasilkan kebaikan. Orang kalau usianya diberkahi, kehidupannya memproduksi berbagai macam kebaikan. Usia 20-30 tahun, dia bisa mengumpulkan kebaikan seperti orang yang hidup 80 tahun. Itu kalau diberi barakah. Yang paling terlihat, insya Allah Allah beri keberkahan usianya siapa? Imam Nawawi. Ulama-ulama di antara Imam Nawawi. Berapa usia Imam Nawawi ketika meninggal dunia? Berapa tahun? 40 tahun. Lihat karyanya. Dahsyat. 40 tahun. Menulis karya yang sangat berbobot dan hampir semua karyanya dikaji di seluruh dunia. Dibacakan. Kitab Riyadhus Shalihin, Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Sahih Muslim, Al-Adhkar, Minhajut Talibin, banyak semua. Dan hampir semua bukunya menjadi rujukan kaum muslimin di semua tempat. Berapa pahala yang dia dapat? 40 tahun meninggal dunia. Itu barakah insya Allah. Dan salah satu yang menyebabkan datangnya barakah dalam usia dan harta kita, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Allah akan menambahkan usianya. Yang pertama, penafsiran yang pertama, Allah akan menambahkan keberkahan. Yang kedua, seperti atau maknanya sesuai dengan makna tekstualnya, Allah betul-betul menambah. Maka di dalam catatan takdir, kalau dia berbakti, usianya ini akan ditambah oleh Allah kalau dia berbakti. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus sesuai dengan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ala kulli hal, dua makna ini makna yang menunjukkan keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barrah itu birrul walidain. Barrah yang sering diterjemahkan dengan berbakti. Barrah itu berbakti lawan dari asa'ah, lawan dari bersikap buruk, bersikap tidak baik, yang disebut uququl walidain. Sebaliknya ikhwani fillah, jika berbuat baik menambah keberkahan, maka sebaliknya bersikap buruk kepada kedua orang tua akan membuat harta dan usia kita tercabut keberkahannya. Ikhwani fillah, hadis ini, hadis nomor 22 ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan Al-Imam Al-Hakim memberi penilaian yang lain sahih wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Dan Imam Zahabi juga mensahihkan, artinya menerima hadis ini. Ala kulli hal, makna hadis ini, maknanya bahwa berbakti kepada orang tua itu menambah keberkahan rezeki, ini maknanya sahih, disepakati. Hanya status hadisnya ditinjau dari sanadnya, ada ulama yang melemahkan, ada ulama yang mensahihkan. Tapi maknanya jelas. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Man ahabban yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin ditambah usianya, diberkahi hartanya, ditambah hartanya, maka hendaknya dia sambung tali silaturahim. Orang tua adalah orang yang paling berhak untuk disambung. Kalau dengan saudara-saudara saja bisa memberikan efek kebaikan dalam usia dan harta kita, bagaimana dengan berbuat baik kepada manusia yang pertama kali harus kita perlakukan dengan baik, yaitu kedua orang tua. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran di hadis yang sebelumnya ini 21 yang tadi kata Nabi raghima anfu, itu ada pelajaran apa? Boleh seseorang mengulang-ulang kalimat sebagai bentuk apa? Penekanan. Ya, sebagai bentuk penekanan. Seperti Nabi SAW juga menyebutkan di hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu,
ala wa qaula zur wa syahadatu zur, ala wa qaula zur wa syahadatu zur, diulang-ulang oleh Rasulullah untuk menekankan bahayanya dosa ini, betapa buruknya dosa ini, sehingga Nabi mengulang-ulang ucapannya. Ikhwani fillah, kemudian hadis yang ke-23, tidak boleh memohonkan ampunan kepada kedua orang tua yang musyrik. Memohonkan ampunan tidak boleh diberikan kepada orang-orang musyrik sekalipun dia orang tua kita. Ampunan hanya boleh dimohonkan untuk orang Islam. Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, fi qawlihi ta'ala, terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin ila qawlihi kama rabbayani saghira. Ya, yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Terkait dengan ayat ini, kata Ibn Abbas, ayat ini dihapus hukumnya, ketentuannya dengan ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 113. Ya, kalau di dalam surat Al-Isra itu umum, Allah perintahkan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-24, Allah perintahkan apa? Seorang anak diperintahkan untuk mendoakan orang tuanya. Namun di dalam surah At-Taubah disebutkan, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun mereka sanak keluarga, walaupun mereka kerabat sendiri, setelah jelas tampak bagi mereka bahwasanya orang-orang tersebut termasuk penghuni neraka al-jahim. Atau ayat 113. Maka tidak boleh mendoakan kedua orang tua yang mati dalam keadaan kafir. Doa yang tidak boleh dipanjatkan adalah memohon ampunan. Dan orang yang kalau sudah mati yang dibutuhkan ya diampuni dosanya. Ya, tidak ada doa lain. Ya, tidak mungkin kita doa untuk orang yang sudah mati ditambahkan rezekinya, tidak ada. Ya, pengampunan. Maka diharamkan, tidak diperbolehkan kita mendoakan. Ya. Maka tidak boleh mengatakan orang-orang kafir dengan sebutan almarhum, ya, almarhuma. Dan Allah juga menegur siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pernah mengatakan, saya akan memohonkan ampunan untuk ayah. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingatkan, orang-orang musyrik tidak boleh didoakan mendapatkan pengampunan jika mereka mati dalam keadaan musyrik. Dan mereka tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Meskipun tidak boleh mendoakan ampunan untuk mereka. Ya, kalau dia musyrik tentu doa yang paling mereka butuhkan apa? Doa mendapatkan hidayah. Doa mendapatkan hidayah. Termasuk orang-orang tua muslim tapi belum baik. Maka perbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Itu hadiah yang terbaik buat dari anak. Ya. Dan anak saleh tentunya. Hadiah terbaik mendoakan orang tuanya agar berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, nazalat fiyya arba'u ayat min kitabillah. Ada 4 ayat yang turun berkaitan dengan diriku.
Nazalat fiyya arba'u ayat min kitabillahi ta'ala, kanat ummi halafat. Ibuku pernah bersumpah, alla ta'kul wa la tashrab. Bersumpah untuk mau makan, bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya murtad dari ajaran Islam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa in jahadaka, jika orang tuamu bersungguh-sungguh memaksa dirimu, mengancam dirimu agar kamu berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, kata Allah, jangan dipatuhi. Hatta mereka tidak mau makan, tidak mau minum, tetap jangan berbuat syirik kepada Allah. Fala tuti'huma, karena ayat ini terkait dengan apa? Terkait dengan sumpahnya orang tua siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersumpah dia, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sampai engkau berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Tapi ikhwani fillah, perhatikan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allahu akbar. Ya. Apa kata Allah? Wa sahibhuma, temani mereka, bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf di dunia ini. Ini orang tua kafir, bukan hanya kafir tapi maksa anaknya untuk murtad. Itu kejahatan yang luar biasa. Allah katakan jangan patuhi, tapi tetap bersikap baik. Loh, bagaimana dengan orang tua kita muslim, ikhwan? Ya, hanya karena beda pendapat, hanya karena orang tua kita mungkin belum mengerti tentang din, ditonjok-tonjok. Allah. Dulu kita pernah dapat laporan, ini sering saya ceritakan. Ini pentingnya ngaji akhlak sebelum ngaji yang lain. Ya, akidah itu penting, akhlak juga penting. Ada satu orang tua, Pak, datang. Ya, dan ini Allah, saya kira beberapa kasus terjadi. Nangis dia. Ustadz, saya lebih senang anak saya yang dulu daripada yang sekarang. Lu kaget saya dong, saya tahu anaknya sekarang ke masjid kok. Lu kenapa? Hati-hati le ngomong. Anakmu kiapi? Ustadz tak tahu. Saya senang Ustadz dia ke masjid, alhamdulillah. Saya senang Ustadz dia ke pengajian Ustadz. Tapi sekarang lebih kasar dari yang dulu Ustadz. Lu kok iso? Dan saya tahu memang orang tuanya bukan orang tua yang ya lurus, ya muslim sholat, tapi ya namanya orang tua mungkin belum dapat tapi dia merasa dikasari sama anaknya. Dia cerita, Ustaz tahu kalau ngomong sama saya ditonjok-tonjok, dulu tidak berani. Suaranya sekarang lebih tinggi dari suara anak, Ustaz. Lu, wah, ngaji ini keliru sih. Udah panggil kita orang. Iya Ustaz, kita panggil, kita sampaikan, ya akhi, antum bla bla bla. Enggak Ustaz, uminya kebetulan. Umi ini Ustaz, dah esok dikandani Ustaz. Loh, terus. Dah esok nanti tidak saat. Hah? Ya akhi. Dah esok dikandani dengan baik. Tetap antum tidak boleh meninggikan suara. Justru antum sekarang ini harus lebih santun dari dulu. Karena orang yang belajar harus lebih baik dari orang yang tidak belajar. Ilmu yang benar, ikhwani fillah, membuat hati lebih lembut. Kalau antum belajar hatinya lebih keras, ada yang salah. Imah niatnya, imah ilmunya. Pasti. Ilmu itu membuat hati semakin lembut, Pak. Semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin hormat. Hada ilm.
Kalau ilmu membuat orang semakin membuka dadanya, meninggikan dirinya, ada yang salah. Salahnya bisa niat belajarnya, atau ilmu yang dipelajari keliru. Kalau ilmunya benar, niatnya belum benar dia. Atau bisa jadi dia belum belajar akhlak. Dan akhlak ini penting. Dulu ulama sebelum ngaji hadis suruh belajar adab dulu. Adab 2 tahun tahunan baru belajar qala Rasulullah SAW. Itu sekarang hampir nggak ada, Pak. Kadang-kadang langsung didoktrin, wah. Sehingga kadang-kadang orang ngaji keluar ngelihat orang seperti ngelihat setan, padahal baru ngaji dia. Ma fi rahmat. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا. Kalau engkau keras, akhirnya kita panggil anak ini, kita sampaikan, ya akhi, antum baca firman Allah di dalam surat Luqman. Allah perintahkan untuk apa? Untuk berbuat ma'ruf. Justru antum tunjukkan bahwa antum ini lebih baik dari yang dulu. Salat ente di masjid istimewa, pertahankan. Tapi ini ente harus rubah. Ya. Akhlak ini harus rubah. Kita sampaikan. Karena dia merasa, ya dia ngerti agama, dia tahu haram. Ya dia ngamuk lihat orang tuanya gitu. Tapi ngamuknya itu tidak bisa dikontrol. Amarahnya tidak bisa dikontrol. Orang tuanya dibentak-bentak. Ya orang tuanya kaget. Kemudian kita sampaikan. Maka kita ingatkan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kasih ono tahu tapi dengan cara yang baik. Ya. Dan tidak perlu terus-menerus, iki wong tuamu. Orang tua itu ya tetap merasa orang tua dia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Doakan. Ya, tunjukkan akhlak yang mulia. Ini terjadi ikhwani fillah, dan kita mendengar ada orang-orang yang salah bersikap kepada orang tuanya yang belum taat. Kalau dia mengerti tentang firman Allah, orang kafir saja, orang tua yang kafir saja, dan kafirnya galil adab. Apa galil adabnya? Maksa anaknya untuk murtad. Bukan hanya kafir kemudian dia paksa anaknya untuk murtad. Apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Loh, bagaimana dengan orang tuamu yang masih nyuruh ente sholat, ya? Yang masih menjaga keislamanmu walaupun dia belum sempurna. Wa tsaniyah, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadha fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian ayat yang kedua yang turun berkaitan denganku, saya pernah mengambil saif, pedang, ya pedang ghanimah. Lalu saya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, habli hadha, berikan pedang ini kepadaku. Maka turunlah firman Allah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal, rampasan perang. Wa tsalitsa, yang ketiga, inni maridtu, saya pernah sakit, fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang untuk menjengukku. Faqultu ya Rasulullah, inni uridu an uqsima mali, afa usi bin nisf. Ya Rasulullah, saya ingin bagi-bagi hartaku. Apakah saya boleh berwasiat dengan separuh hartaku? Apakah saya boleh berwasiat dengan separuh hartaku? Ya, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan ini? Karena pada saat dia dijenguk itu sakitnya parah dan dia merasa ini sakit yang akan membawa kepada kematiannya. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang panjang. Kemudian dia ketika dijenguk itu ada pertanyaan, ya Rasulullah, saya bolehkah berwasiat separuh hartaku? Kata Nabi, jangan. Faqultu ats-tsuluts,
Bagaimana dengan sepertiga ya Rasulullah? Fasakat. Nabi diam. Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan fathuluth ats-tsulutsu katsir. Boleh sepertiga, tapi sepertiga itu sudah banyak. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan apa? Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka punya, dan itu lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka tidak punya apa-apa, mereka meminta-minta kepada orang lain. Artinya apa? Dari situ para ulama mengatakan bahwa wasiat yang terbaik justru tidak banyak, untuk tidak lebih, bukan tidak boleh lebih dari sepertiga, dan lebih baik kurang dari sepertiga. Intinya bagian terbanyak diberikan kepada ahli waris. Ya. Fakana thuluth ba'dahu jaizan. Warabi'ah, kemudian yang keempat, saya pernah minum khamr ma'a qaumin minal ansar, bersama dengan kaum Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Ya, salah seorang dari mereka memukul anfi, hidungku, bilahyai jamal. Lahya itu tempat tumbuhnya jenggot. Ya, berarti dipukul dengan apa? Dengan apanya unta? Dagu ya. Ya. Wallahu alam, pokoknya bagian dari unta. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla turunkan ayat pengharaman khamr. Dan kita tahu bahwa khamr itu diharamkan secara bertahap. Awalnya Allah menyebutkan khamr itu minuman yang tidak baik, mudaratnya lebih besar. Kemudian larangannya pada saat sholat saja. Ya. Apa ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, wa antum sukara, sebelumnya apa? Wala taqrabus salata. Nah, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Ayat itu hanya mengharamkan khamr di saat sholat. Kemudian setelah itu baru turun pengharaman secara total. Karena memang khamr ini, ikhwani fillah, adalah ya minuman yang sudah mendarah daging pada saat itu. Kemudian dari Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, atatni ummi raghiba fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asma mengatakan, ibuku datang ingin menemuiku, berharap kebaikan dariku, dan dia wanita musyrikah. Aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, asiluha, apakah saya boleh menemuinya, menyambung hubungan dengannya karena dia wanita musyrikah? Nabi SAW mengatakan na'am, iya. Qala Ibnu Uyainah mengatakan, peristiwa inilah yang menyebabkan turunnya firman Allah di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita karena agama. Kemudian Abdullah bin Umar, beliau berkata, ra'a Umar radhiyallahu an hullatan siyara tuba. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat hullah. Hullah itu kain siyara, salah satu jenis kain yang bercampur dengan harir, yang bercampur dengan sutra. Faqala ya Rasulullah,
Lalu Umar pun berkata, wahai Rasulullah, ibta'ha bihi falbasha yaumal jum'ah. Ya Rasulullah, belilah ini untuk engkau pakai pada hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan agar engkau pakai juga ketika datang utusan-utusan. Karena di dua tempat, di dua waktu ini kita dianjurkan menggunakan pakaian yang baik, pakaian terbaik. Hari Jumat, ketika menyambut tamu, datang utusan-utusan. Kata Umar bin Khattab, belilah ini ya Rasulullah, untuk engkau pakai di hari Jumat dan untuk menyambut para utusan. Nabi SAW menjawab, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Sesungguhnya yang menggunakan pakaian ini, dia tidak akan mendapatkan bagian kebaikan nanti di hari kiamat. Maka ini ancaman, ini tidak boleh menggunakan kain sutra, khusus bagi laki-laki. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulal. Fa'arsala ila Umar bihullah. Faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi beberapa kain yang bercampur dengan sutra itu, di antaranya diberikan kepada Umar. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana saya menggunakan ini padahal engkau sudah mengatakan apa yang sudah engkau katakan, yakni Nabi SAW mengatakan apa? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Yang pakai pakaian ini tidak akan mendapatkan kebaikan di hari kiamat. Engkau mengatakan itu tapi engkau hadiahkan ya Rasulullah kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'tikaha litalbisaha walakin tabi'aha aw taksuha. Ya, sesungguhnya aku memberikan kepada engkau bukan untuk kamu pakai, tapi agar kamu jual atau kamu pakaikan kepada orang lain. Dijual boleh-boleh kepada siapa? Wanita. Karena diperbolehkan wanita menggunakan sutra. Diberikan kepada istrinya, diberikan kepada putrinya. Dan Umar pun memberikan kepada siapa? Fa'arsala biha Umar ila akhil lahu min ahli Makkah. Kain ini diserahkan, diberikan kepada saudaranya yang berada di Mekah sebelum saudaranya masuk Islam. Diberi kain itu. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, artinya apa? Dua hadis ini atau bahkan tiga hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya berbuat baik, bersikap baik kepada orang tua yang musyrik atau saudara yang musyrik. Umar memberikan kepada siapa? Saudaranya. Maka kesyirikan kerabat kita itu tidak boleh menjadi penyebab terputusnya hubungan. Selama mereka tidak memerangi umat Islam, selama mereka tidak mengangkat senjata. Kalau mereka mengangkat senjata, maka tidak boleh ada hubungan apapun. Ya, sebagaimana bahkan Allah memuji siapa? Abu Ubaidah yang membunuh ayahnya di medan perang Badar. Ya, ketika ayahnya mengangkat senjata untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasulullah, ya. Maka terjadi pertempuran antara ayah dan anak dan Abu Ubaidah membunuh dan Allah menurunkan firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tapi selama mereka tidak mengangkat senjata melawan kaum muslimin, maka tetap hak kekerabatan itu tetap harus dijaga. Wallahu a'lam bissawab. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.